video tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4. Segitiga restitusi, yaitu satu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memahami suatu kebutuhan tertentu. Selanjutnya, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi produktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat penguasaan. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang yaitu kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Dan kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka selalu mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan sebuah kesalahan. Kemudian, kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu pengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, di mana anak-anak suka mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Sebagai penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Contoh katanya yaitu patuhi aturan saya atau awas. Sebagai pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, di sini guru akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Guru berusaha untuk di posisi menjadi seorang teman. Nah, guru biasanya akan menggunakan kata-kata yang ramah, akrab, dan bercanda. Nah, biasanya kata-katanya yaitu, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu adalah contoh sikap menjadi sebagai teman. Sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, pemantau biasanya akan mengajukan pertanyaan seperti ini. Peraturannya apa?
Apa yang telah kamu lakukan? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan untuk sebagai bukti perilaku seseorang. Sebagai manajer, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalimat yang digunakan biasanya, apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, seorang manajer biasanya menggunakan nada yang tulus, tidak kaku, dan mendekat ke murid. Pada kasus pertama, siswa saya bernama Nawang ini tidak memakai sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Dan untuk kasus yang kedua, siswa saya bernama Niko ini sering tertidur di dalam kelas saat jam pembelajaran. Dan siswa saya yang ketiga, termasuk kasus yang ketiga, yaitu bernama Rio, ini tidak memakai sepatu saat sekolah, baju tidak rapi, dan suka bolos saat jam pelajaran. Nawang, kamu tahu nggak hari ini kenapa Bu Eki panggil? Jadi kamu tidak tahu kalau kamu sudah melakukan kesalahan. Pakai apa itu sepatunya warnanya apa? Ya, terus kamu sudah tahu peraturan di sekolah? Apa? Warna putih. Kenapa kamu pakai sepatu putih hari ini? Terus? Oh ya, seperti itu. Jadi masalahnya karena sepatunya warna hitam. Kapan kamu bisa memakai sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah? Baik, berarti kamu sudah tahu ya konsekuensinya kalau di sekolah itu dilarang memakai sepatu putih. Jadi aturannya kan harus sepatu hitam. Ya, berarti apapun alasannya, besok kamu akan bisa untuk belajar dengan lagi ya. Saya senang sudah berbicara dengan Bu Egi dan saya akan memperbaiki kesalahan saya kemarin. Niko, kamu tahu nggak kenapa Ibu Eki panggil hari ini? Jadi kamu belum tahu kesalahan kamu. Ya, tadi kan Bu Eki lagi mengajar, tapi kamu duduk di kelas. Nah, itu adalah kesalahan kamu. Kenapa kamu melakukannya? Di kelas saat Bu Eki sedang menjelaskan suatu pelajaran. Kenapa sedemburi siswanya? Oh, jadi kamu tadi malam tidurnya sangat larut. Sampai jam berapa? Nah, kalau seperti itu berarti kan paginya kamu harus sekolah. Supaya kamu bisa cepat di kelas, karena kamu sering melakukannya, apa yang harus pertama kamu lakukan? Berarti kamu tidurnya jangan sampai larut malam ya. Saya kan sudah capek-capek menjelaskan pelajaran tapi kamu tuh tidur di kelas. Ini kan tidak kasihan sama Becky. Karena capek-capek tapi kamu tidak mendengarkan pelajaran saya. Bisa mulai dulu ya. Saya Niko Mahesa Putra dari kelas 11 ULW tidak akan mengulanginya kembali. Tahu hari ini kamu melakukan banyak kesalahan. Coba apa itu? Salah satunya tidak memasukkan baju, tidak menggunakan sepatu, tidak membalas pelajaran. Ya, kamu tahu kan kesepakatan yang sudah kita sepakati bahwa saat jam pembelajaran dilarang untuk ya,
tadi telah berbincang-bincang dengan Bu Eki dan telah memberi pengarahan kepada saya untuk kedepannya. Saya berjanji tidak akan melanggar peraturan yang ada di sekolah lagi. Kami Berjanji akan menaati peraturan sekolah dan dan kesepakatan kelas.